Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصر الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin dimuliakan, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan oleh Allah duduk di masjid Allah sebagai tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayukrimaz zair. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang hadir di rumahnya di Baitullah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kesempatan hidup beberapa saat di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dunia, ingin bahagia di dunia, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dialah Allah pemilik dunia ini, penguasa dunia ini. Barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, hendaklah dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena akhirat juga milik Allah, kekuasaan Allah. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat-saat kita menghadapi masalah-masalah, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ta'arufillah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah waktu masih longgar. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan buat maksiat. Maka nanti ketika datang kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, maka akan datang pertolongan Allah kepada kita. Diceritakan dalam satu hadis, ada beberapa orang dalam perjalanan, kemudian mereka singgah berlindung karena hujan di satu gua, tapi akhirnya gua itu longsor. Mereka tertimbun tanah, tertimbun batu dalam gua itu. Tetapi orang-orang ini orang-orang yang dulunya waktu longgarnya, waktu kejadian sebelumnya, mereka telah membuat hubungan yang baik kepada Allah. Maka mereka berdoa, ya Allah, aku dulu pernah berbuat begini. Ya Allah, bila amalanku yang dulu ini semata-mata karena Engkau, tolonglah kami, bukalah penutup gua ini. Begitu juga orang yang kedua dan orang yang ketiga berdoa dengan cara semacam itu. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat begini. Kalau memang perbuatan saya ini hanya semata-mata karena Engkau, bukalah pintu gua ini. Maka akhirnya pintu gua itu terbuka. Pelajaran buat kita semua, kan? Mumpung masih buat amal, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Buatlah amal sebanyak-banyaknya. Buatlah ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila nanti datang kesulitan-kesulitan kepada kita, maka nanti kita akan tahu barokahnya amal-amal yang telah kita buat itu. Amal itu akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu cerita diceritakan
Bagaimana orang di padang mahsyar setiap mau berkumpul dengan orang diusir, setiap mau berkumpul dengan satu golongan orang-orang iman diusir oleh para malaikat. Akhirnya amalannya yang berupa silaturahim datang menghantar dia, sehingga dia bisa kumpul bersama orang-orang yang beriman yang baik-baik. Ada orang di sirat jatuh bangun, kemudian hajinya datang, umrohnya datang menolong dia sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Ada orang dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar, maka sholat malamnya datang kepada dia, menolong pada dia sehingga tidak ketakutan lagi. Macam-macam kesulitan dihadapi manusia nanti di kuburnya, di akhiratnya, dan amalan-amalan kita akan didatangkan oleh Allah untuk menolong kita. Itu kalau amalan baik. Begitu juga kalau amalan buruk semulaikan akan mendatangkan masalah-masalah kepada kita di dunia ini, di kubur kita, di padang mahsyar juga. Bagi orang yang mencari ilmu juga, jangan kamu kira mencari ilmu itu hanya dengan membaca, menulis saja. Perbuatan-perbuatan baik ini akan mendatangkan ilmu. Sebagaimana firman Allah, "Falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Orang yang senantiasa berbuat baik pada waktu mudanya, maka nanti setelah dewasanya, maksudnya setelah dewasa itu setelah umur 40 tahun, ataina hukma wa ilma, Allah kasih hukman wa ilma, Allah kasih kekuatan. Hukma ditafsirkan nubuah, ditafsirkan kebijaksanaan, ditafsirkan kekuatan untuk bertindak yang benar. Allah kasih kebaikan-kebaikan setelah umur 40 tahunnya, dan Allah kasih ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, ini berkat ihsan dia, berkat kebaikan-kebaikan dia yang dia buat waktu mudanya. Akhirnya waktu dewasanya, waktu 40 tahun, Allah kasih kebaikan-kebaikan, kasih kefahaman-kefahaman agama. Jadi semua perbuatan baik kita ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat pula. Maka semulaikan Allah Ta'ala, kita tidak tahu kesempatan-kesempatan apa masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti, besok, setahun lagi, 10 tahun lagi. Apa masalah yang akan kita hadapi nanti di kubur kita, di padang mahsyar, di sirat. Nah, sekarang ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Buat amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, semata-mata karena Allah. Nanti akhirnya masa depan kita ini akan penuh dengan barokah. Apa saja kebaikan, apa itu berupa dakwah atau berupa ibadah, berupa zikir, berupa doa. Dalam suatu hadis dikatakan, kalau kamu mau sholat Jumat, baca surat Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Qul a'udzu falaq 10 kali, Qul a'udzu binnas 70 kali, maka dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah dan kamu akan dijaga oleh Allah selama 7 hari. Apa yang akan kita hadapi selama 7 hari yang akan datang ini? Nggak ada yang tahu. Mungkin akan datang masalah dalam kepada diri kita, mungkin datang masalah kepada keluarga kita, mungkin datang masalah ekonomi kita, mungkin datang masalah, Allah bisa mendatangkan sejuta masalah. Tapi ini Allah sudah kasih penangkalnya, wirid. Tapi namanya kalau orang sudah bernasib buruk, suruh wirid pun juga nggak mau. Gak betah, suruh wiridan nggak betah, suruh doa nggak mau. Setelah dapat masalah baru bengok-bengok. Wah, saya dapat masalah, saat dulu yang kena masalah, ora gelem ndonga, ora gelem wiridan, ora gelem amal. Maka sunmulaikan Allah Ta'ala, kesempatannya Allah berikan kepada kita ini, buatlah amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, semata-mata karena Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عنا وعن المسلمين اللهم فرج عنا وعن المسلمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن